Malam merayap turun dengan cepat di pesisir Pantura. Langit yang tadinya berwarna nila kini berubah menjadi hitam pekat tanpa bintang. Seolah lautan di utara telah menumpahkan tintanya ke angkasa. Tanggal 15 Juni tahun 2025 bagi Raka, malam itu seharusnya hanya rutinitas biasa. Kembali ke Surabaya setelah liburan semester yang singkat di kampung halamannya, Rembang. Nanti kalau sudah sampai Bungur, langsung telepon Bapak. Ya, kata Pak Warto, ayah Raka, sambil mematikan mesin motornya di tepi jalan raya yang remang. Mereka berhenti di dekat sebuah warung kopi yang sudah bersiap-siap tutup. Satu-satunya sumber cahaya di bentangan aspal yang sepi itu. Iya Pak, Bapak hati-hati pulangnya, jawab Raka sambil menyandang tas ranselnya yang berat, berisi bekal makanan dari ibunya dan setumpuk rasa enggan untuk kembali ke hiruk pikuk kota. Di usianya yang menginjak semester 5 di sebuah universitas swasta di Surabaya, Raka sudah hafal ritme ini. Ditinggal di tepi jalan Pantura yang legendaris pada malam hari, menunggu bus antar provinsi yang melesat seperti peluru di antara deru truk-truk besar. Udara terasa lembab dan asin, bercampur dengan asap solar yang tajam. Jam di ponselnya menunjukkan pukul 8 malam. Pak Warto menepuk pundak Raka. Ya sudah, Bapak pulang dulu. Jaga diri baik-baik di sana. Setelah memastikan putranya duduk di bangku panjang depan warung, Pak Warto menyalakan motornya dan menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan Raka sendirian dalam kesunyian yang hanya dipecah oleh suara jangkrik dan deru mesin dari kejauhan. 10 menit berlalu, 15 menit, beberapa bus melintas, tetapi semuanya penuh sesak. Raka mulai gelisah. Ia tidak suka menunggu sendirian di tempat seperti ini. Jalan Pantura di malam hari memiliki reputasinya sendiri, bukan hanya karena kecelakaan, tapi juga karena cerita-cerita yang beredar dari mulut ke mulut di warung-warung kopi sepanjang pesisir. Tepat saat rasa bosan dan sedikit takut mulai menjalari hatinya, dari arah timur ia melihat sepasang lampu depan yang redup mendekat. Bukan cahaya LED putih terang dari bus-bus modern, melainkan cahaya kuning kusam. Semakin dekat, ia bisa melihat bentuknya. Sebuah bus tua, modelnya seperti dari akhir tahun 90-an, dengan bodi yang sedikit berkarat di beberapa bagian. Di bagian sampingnya tertulis nama operator bus yang sudah lama tak pernah ia dengar lagi, Cepat Purnomo. Anehnya, bus itu melaju dengan pelan dan nyaris tanpa suara, tidak seperti bus-bus lain yang menderu-deru. Bus itu berhenti tepat di depannya. Pintunya terbuka dengan suara desisan hidrolik yang parau. Raka ragu sejenak. Bus ini tampak aneh, terlalu tua dan terlalu sepi. Tapi keinginan untuk segera sampai di Surabaya mengalahkan keraguannya. Ia melangkah naik. Hawa di dalam bus adalah hal pertama yang menghantam. Dingin, bukan dingin AC yang nyaman, melainkan dingin yang lembab dan menusuk tulang, seperti hawa di dalam sebuah gua. Aroma di dalamnya juga aneh, campuran bau besi tua, tanah basah, dan wangi bunga melati yang samar namun menusuk hidung. Raka melangkah masuk lebih jauh dan jantungnya serasa berhenti sejenak. Bus itu tidak kosong, tetapi juga tidak ramai. Sekitar belasan penumpang duduk kaku di kursi mereka. Semuanya diam membisu. Tidak ada yang mengobrol, tidak ada yang bermain ponsel, tidak ada anak kecil yang menangis. Mereka semua menatap lurus ke depan dengan pandangan kosong. Wajah mereka pucat pasi,
seperti orang yang sedang sakit parah. Pakaian mereka pun terlihat ganjil, modelnya kuno dan warnanya kusam. Seorang kondektur, seorang pria kurus dengan kumis tipis dan seragam yang sudah pudar menghampirinya. Ia tidak berbicara, hanya mengulurkan tangannya. Wajahnya sama pucatnya dengan penumpang lain, dengan senyum tipis yang tidak mencapai matanya. "Surabaya, Pak," kata Raka. Suaranya terdengar canggung di tengah keheningan total itu. Kondektur itu hanya mengangguk. Raka mengeluarkan selembar uang 20 ribuan dari dompetnya. Saat ia menyerahkan uang itu, jemarinya tak sengaja bersentuhan dengan tangan sang kondektur. Rasanya seperti menyentuh balok es. Raka menarik tangannya dengan cepat. Kondektur itu memberinya selembar karcis sobekan yang sudah menguning karena usia, lalu berjalan kembali ke depan tanpa mengeluarkan suara sedikit pun. Raka memilih duduk di kursi dekat jendela, sekitar baris keempat. Ia mencoba untuk tidak memedulikan keanehan di sekelilingnya. Mungkin ini bus borongan untuk rombongan ziarah, pikirnya mencoba menenangkan diri. Mungkin mereka semua kelelahan, tapi tetap saja keheningan itu terasa menekan, tidak wajar. Ia melirik penumpang di seberang lorong, seorang ibu-ibu yang memeluk tas usang. Mata ibu itu terbuka, tapi tatapannya hampa, seolah menembus kursi di depannya. Bus mulai berjalan, lagi-lagi dengan akselerasi yang anehnya sangat halus dan senyap. Raka menatap keluar jendela, mengharapkan pemandangan lampu-lampu jalan atau kendaraan lain. Tapi yang ia lihat hanyalah kegelapan pekat yang melesat begitu cepat. Seolah-olah bus itu tidak berjalan di atas aspal, melainkan meluncur di dalam sebuah terowongan hitam tak berujung. Ia melirik ponselnya, sinyalnya hilang. Perasaan tidak nyaman itu perlahan berubah menjadi ketakutan yang nyata. Ia mencoba menyibukkan diri dengan ponselnya, membuka galeri foto, melihat gambar-gambar liburannya. Tapi ia terus merasa diawasi. Setiap kali ia melirik, semua penumpang masih dalam posisi yang sama persis. Seperti manekin-manekin pucat yang dipajang di etalase toko yang ditinggalkan. Sopirnya sendiri hanyalah siluet hitam yang kaku. Tangannya mencengkeram kemudi dengan erat, tak pernah bergerak sedikit pun. Waktu terasa berjalan sangat aneh. Rasanya baru beberapa lagu yang ia putar di ponselnya. Tetapi perasaan di dalam bus terasa seperti sudah berjam-jam. Tiba-tiba bus itu melambat. Raka melihat keluar jendela dan terkejut. Ia bisa melihat gemerlap lampu-lampu yang familiar. Gerbang tol Waru itu Surabaya. "Bung Rasih," suara serak dan dingin sang kondektur tiba-tiba memecah keheningan, membuatnya terlonjak kaget. Bus berhenti di sebuah sudut yang gelap dan sepi di terminal Bungurasi, jauh dari keramaian bus-bus lain. Raka buru-buru menyambar ranselnya. Ia tidak ingin berlama-lama satu detik pun di dalam kendaraan mengerikan ini. Saat ia melangkah turun, ia menoleh ke belakang untuk mengucapkan terima kasih. Tetapi kondektur dan semua penumpang hanya menatapnya dengan pandangan kosong yang sama. Begitu kakinya menjejak aspal, pintu bus langsung mendesis tertutup. Dan sebelum Raka sempat berbalik sepenuhnya, bus tua itu melaju dan menghilang ke dalam kegelapan malam, lenyap begitu saja seolah ditelan bumi. Raka berdiri gemetaran, mencoba mengatur napasnya. Ia melirik jam di ponselnya. Jam 20 lewat 25 menit. Jantungnya berdetak semakin kencang. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin benar. Ia berangkat dari Rembang sekitar jam 20 lewat 10 menit.
Perjalanan Rembang Surabaya yang normalnya memakan waktu hampir 5 jam, ia tempuh hanya dalam waktu 15 menit. Dengan tangan gemetar, ia menekan nomor ayahnya. "Halo, Assalamualaikum Pak," sapanya, suaranya bergetar. "Waalaikumsalam Le. Loh, ada apa? Kok telepon?" jawab Pak Warto dari seberang. Terdengar suara motor yang baru saja dimatikan. "Pak, ini Raka udah sampai di Terminal Bungurasi. Alhamdulillah, selamat." Hening sejenak di ujung telepon. Lalu suara ayahnya terdengar lagi. Kali ini penuh kebingungan. "Sampai gimana, Le? Sampai di mana? Kamu jangan bercanda." "Sampai di Surabaya, Pak, di Bungurasi." "Mustah." Suara ayahnya meninggi. Kini terdengar nada panik di dalamnya. "Bapak, ini baru aja sampai rumah." "Baru?" Masukin motor ke garasi. "Jarak rumah kita ke Jalan Raya Pantura tadi paling cuma 5 menit. Kok kamu bisa sudah sampai Surabaya?" Darah Raka serasa surut dari wajahnya. "Raka juga nggak tahu, Pak. Tadi naik bus tua. Cepat Purnomo. Cepat banget jalannya." "Apa katamu? Cepat Purnomo." Suara ayahnya terdengar seperti pekikan tertahan. "Ya Allah, Nak. Kamu naik bus apa tadi?" "Bus Cepat Purnomo." "Pak, kenapa?" Ayahnya terdiam lama. Raka hanya bisa mendengar embusan napasnya yang berat. "Le, dengarkan Bapak baik-baik," kata Pak Warto akhirnya. Suaranya lirih dan penuh ketakutan. "Bus Cepat Purnomo itu sudah tidak ada. Sudah bangkrut lebih dari 20 tahun yang lalu. Dulu sekali ada kecelakaan hebat di jalur Pantura dekat perbatasan Lasem. Bus itu masuk ke sungai. Semua penumpang dan krunya tewas di tempat. Kata orang-orang pintar, arwah mereka masih sering narik penumpang yang menunggu sendirian di malam hari, terutama di malam tanggal kecelakaan itu." Raka terdiam mematung. Ponsel masih menempel di telinganya. Malam ini tanggal 15 Juni dan malam ini tanggal peringatan kecelakaan itu, Le. Lanjut ayahnya, suaranya bergetar. Raka tidak lagi mendengar suara ayahnya. Telinganya berdengung. Ia merogoh sakunya. Mencari karcis bus yang diberikan kondektur tadi. Ia menemukannya. Kertas itu terasa rapuh dan tua di tangannya. Di bawah cahaya lampu terminal yang redup, ia bisa melihat cetakan di karcis itu. Tulisannya sudah pudar, tetapi ia masih bisa membacanya. BNO N Sipatpu RNO Meu, Rembang Surabaya. Harga Rp500. Tanggal 15 kurang 06 kurang 1995. Kertas itu berbau tanah kuburan. Raka jatuh terduduk di atas aspal yang dingin. Ia selamat, tetapi ia tahu sebagian dari dirinya telah tertinggal di dalam bus hantu itu, terjebak dalam perjalanan abadi mereka di sepanjang jalur Pantura yang gelap dan tak berujung.